Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di Esti Denatur. Kali ini aku mau berbagi info tentang pengobatan dari kanker serviks. Yuk kita simak video lengkap berikut ini. Pengobatan kanker serviks meliputi bedah, kemoterapi, radioterapi, atau kombinasi dari ketiga terapi tersebut. Metode pengobatan yang dipilih tergantung pada stadium kanker dan kondisi kesehatan pasien. Nah, berikut ini adalah penjelasan lengkapnya. Nah, kita berbicara yang pertama mengenai metode bedah ya. Ada beberapa metode bedah yang dapat menangani kanker serviks. Di antara lainnya yang pertama, pengangkatan jaringan tumor saja. Pengangkatan jaringan tumor ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya, yang pertama dengan bedah laser, yang bertujuan menghancurkan sel kanker dengan menembakkan sinar laser melalui vagina. Yang kedua dengan chirurgy, yaitu bertujuan untuk membekukan dan menghancurkan sel kanker dengan menggunakan nitrogen cair. Dan yang ketiga adalah dengan konisasi, yang bertujuan untuk mengangkat jaringan yang mengandung sel kanker menggunakan pisau bedah, laser, atau kawat tipis yang dialiri listrik dalam bentuk kerucut. Metode ini biasanya dipilih untuk kanker serviks stadium awal yang ukurannya kecil atau tidak dalam. Kemudian yang kedua ini adalah dengan tracheektomi radikal. Bertujuan untuk mengangkat serviks, vagina bagian atas, dan kelenjar getah bening di area panggul melalui laparoskopi. Pada tracheektomi, rahim tidak ikut diangkat, tetapi disambungkan ke bagian bawah vagina. Oleh karena itu, pasien masih bisa memiliki anak setelah operasi ini. Kemudian yang ketiga adalah dengan histerektomi. Histerektomi adalah bedah pengangkatan seluruh bagian rahim dan leher rahim. Pengangkatan bisa dilakukan melalui sayatan di perut, melalui vagina. Perlu diketahui bahwa pasien yang menjalani histerektomi dapat mengalami menopause dini dan tidak akan bisa memiliki anak setelah operasi ini. Kemudian yang keempat adalah pelvic exenteration. Adalah operasi besar yang hanya disarankan jika kanker serviks kambuh kembali setelah sempat sembuh. Operasi ini dilakukan jika kanker kembali di daerah panggul tetapi belum menyebar ke area lain. Nah, untuk cara yang kedua atau yang biasa dilakukan selain bedah adalah dengan radioterapi. Radioterapi adalah metode pengobatan kanker yang menggunakan sinar X atau sinar proton dengan radiasi tinggi untuk membunuh sel kanker. Pada kanker serviks stadium awal, radioterapi ini bisa dilakukan sebagai terapi tunggal atau dijalankan bersama prosedur bedah. Radioterapi juga dapat dikombinasikan dengan kemoterapi untuk pengendalian nyeri dan pendarahan pada kanker serviks untuk stadium lanjut. Radioterapi bisa diberikan dengan 3 cara, yaitu menembakkan gelombang berenergi tinggi ke area panggul pasien untuk menghancurkan sel kanker. Kemudian mengkombinasikan EBRT dan brachytherapy. EBRT umumnya dilakukan 5 hari selama 5 minggu. Bisa diberikan sebagai terapi tunggal pada pasien yang tidak dapat menjalani kemoterapi dan bedah, tapi juga dapat dikombinasikan dengan pemberian obat kemoterapi dosis rendah. Nah, untuk yang selanjutnya adalah dengan tindakan kemoterapi. Kemoterapi adalah pemberian obat anti kanker dalam bentuk minum atau suntik. Obat ini dapat memasuki aliran darah dan menyebar ke seluruh tubuh sehingga sangat efektif dalam membunuh sel kanker di berbagai area tubuh. Perlu diketahui, obat kemoterapi dapat merusak ginjal. Oleh sebab itu, penting bagi pasien yang menjalani kemoterapi untuk melakukan tes darah secara berkala agar kondisi ginjal selalu terpantau. Nah, selanjutnya adalah dengan terapi target. Terapi target sendiri adalah pemberian obat kemoterapi yang dapat secara spesifik menghambat pertumbuhan tumor tanpa memberikan efek samping pada jaringan yang sehat.
Jenis obat yang digunakan dalam terapi target memiliki fungsi yang berbeda dengan obat kemoterapi biasa. Nah, bagaimana sih penanganan lanjutan setelah pengobatan kanker serviks? Setelah kanker berhasil diatasi atau diangkat, pasien perlu menjalani pemeriksaan lanjutan, terutama pada vagina dan leher rahim jika rahimnya belum diangkat. Pasien disarankan menjalani pemeriksaan lanjutan tiap 3-6 bulan selama 2 tahun pertama setelah pengobatan selesai. Dilanjutkan 6-12 bulan sekali untuk 3 tahun berikutnya. Nah, penanganan kanker serviks pada masa kehamilan itu seperti apa? Tentunya ini juga bisa menjadi informasi ya yang sangat penting. Nah, pengobatan kanker serviks pada masa kehamilan itu tergantung pada stadium kanker dan usia kehamilan. Jika kanker serviks masih di stadium 1, dokter bisa melakukan kolonisasi atau trakeektomi radikal. Namun, bila kanker serviks sudah di stadium 2-4, pasien tidak boleh menjalani radioterapi atau bedah sampai melahirkan. Sebagai gantinya, kemoterapi akan diberikan pada trimester kedua atau ketiga kehamilan. Nah, bagi yang mengalami keluhan kanker serviks dan mungkin khawatir atau takut menjalani beberapa prosedur tadi seperti bedah, kemudian untuk yang lainnya tadi ya kemoterapi, nah atau sedang mencari produk racikan herbal untuk dikonsumsi, jadi Denatur Indonesia sendiri ini memiliki produk herbal untuk membantu dari mengatasi keluhan kanker serviks. Produknya ada apa saja? Aku bantu perkenalkan untuk produknya. Ini terdiri dari 3 macam obat, di mana terdiri dari sirsak, tipogel, dan mycopen. Ketiganya ini produknya berbentuk kapsul, jadi sangat mudah sekali untuk dikonsumsi. Selain ini, produknya terbuat dari racikan bahan-bahan herbal alami yang insya Allah aman untuk dikonsumsi. Dimana untuk sirsak sendiri ini terbuat dari ekstra daun sirsak. Kemudian tipogel ini terbuat dari ekstra keladi tikus, sarang semut. Yang boleh ini kok. Produknya terbuat dari racikan herbal ya. Oke. Dan untuk produknya sendiri ini terbuat dari racikan bahan herbal alami yang insya Allah aman untuk dikonsumsi. Dimana sirsak ini terbuat dari daun sirsak, kemudian tipogel ini terbuat dari ekstra keladi tikus, dan mycopen ini terbuat dari ekstra sarang semut. Selain produknya terbuat dari racikan bahan herbal alami, tidak perlu khawatir juga karena produk-produk ini sudah terdaftar di BPOM, sudah ada izin Dinkesnya, serta bagi yang muslim pun tidak perlu khawatir karena sudah halal MUI. Dan Denatur Indonesia sendiri ini sudah memiliki ISO 9001 dan 9001 2015, dan untuk pembuatannya ini sudah sesuai dengan standar CPOTB. Nah, bagi yang ingin memesan produknya pun sangat mudah sekali. Silahkan tinggal hubungi kontak kami di nomor 081 329 878 999. Nah, demikian informasinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.